Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arniwati dari kelas 2D Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf. Langsung saja kita ke materinya. Ini dia materi. Graf adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik atau simpul dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Kita lihat seperti foto di bawah ini, ada 1, 3, 4, 5 itu dinamakan simpul. Kalau 1, 3, garis 1 ke 3 atau hubungan ini, garis ini dinamakan sisi. Terus di graf ada yang namanya gelang. Dinamakan gelang atau kalang karena ia berawal dan berakhiran pada simpul yang sama. Contohnya pada simpul 3 ini atau titik 3 ini. Dia berawal dan berakhiran pada titik yang sama, ini dinamakan gelang. Kemudian ada graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Ini seperti contoh graf berarah, seperti ada panah-panah ini. Kemudian di sini ada graf ganda berarah, seperti simpul 3, dia mempunyai 2 arah. Nah, seperti ini 3 ke 1, ini ada 2 arah. Kemudian 4, dia juga ada 4 ke 3, ini ada 2. Yang di tengah, kemudian yang di belakang sini. Kemudian ada graf bertetangga. Dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah rusuk. Nah, seperti ini, 1 bertetanggaan dengan 2 dan 5. 1 tidak bertetanggaan dengan 4 dan 3 karena dia tidak terhubung langsung. Sama halnya dengan titik 4, dia bertetanggaan dengan titik 5 dan 3. Tapi dia tidak bertetangga dengan titik 1 dan titik 2. Kemudian simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Seperti simpul 5 ini. Dia tidak mempunyai sisi atau garis yang menghubungkan ke simpul yang lain. Ini dinamakan simpul terpencil. Kemudian ada derajat. Derajat suatu simpul adalah suatu jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Derajat itu adalah jumlah sisi. Nah, kalau 1 ini berarti derajatnya ada 2. Karena jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut yaitu 2 dan 3. Jadi jumlahnya ada 2. Bagaimana kalau simpul terpencil? Maka nilainya 0 karena tidak ada sisi yang menghubungkan ke simpul yang lain. Kemudian kalau yang berarah, ini kita tinggal mengikuti arahnya. Kita lihat misalnya 3. Dia bersisian dengan 1, tapi tidak ada arah ke 3. Ini kalau 3 derajatnya cuma 1. Dan 1, 4 dan 2. Karena arahnya 2 mengarah ke 3, 4 mengarah ke 3 dan 1 tidak. Jadi 3 ini jumlah derajatnya ada 2. Kemudian simpul kalang. Simpul kalang ini jumlah derajatnya dihitung 2.
Kemudian graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Seperti simpul A ke simpul E memiliki bobot 10. Kemudian B ke D mempunyai bobot 11. Kemudian kita lihat lagi D ke E mempunyai bobot 15 dan seterusnya. Kemudian matriks ketetanggaan. Bernilai 1 jika simpul bertetanggaan dan bernilai 0 jika simpul tidak bertetangga. Kita lihat sini 1 dan 1. Dia hasilnya 0 karena tidak bertetangga, karena ke dia sendiri, ke titik itu sendiri. Kemudian 1 dan 2, dia bertetangga, maka nilainya 1. Kemudian 1 ke 3, dia bertetangga, maka nilainya juga 1. Kemudian 1 ke 4, dia tidak bertetangga, jadi nilainya 0. Kemudian bagaimana dengan simpul terpencil? Simpul terpencil ini karena dia tidak memiliki tetangga yang menghubungkan ke simpul yang lain, maka dia otomatis bernilai 0 semua. Kemudian di sini ada graf berarah. Ini kita mengikuti arahnya saja. Contohnya kita ambil simpul 2. 2 bersisian dengan 1. Ada arahnya, ada panah arahnya ke simpul 1. Jadi nilainya 1. 2 ke 2 nilainya 0 karena ke dia sendiri. Kemudian 2 ke 3 ini harusnya 1 karena dia bersisian dan tidak, potong. Graf berarah ini kita lihat sesuai arahnya. Kita lihat contohnya simpul 2 ke 1, dia bertetangga dan ada panah atau arah yang menunjukkan ke 1. Jadi nilainya 1. Kemudian 2 ke 2 ke diri sendiri, maka nilainya 0. Kemudian 2 ke 3, tidak ada arah simpul 3 menuju ke 2, maka hasilnya 0. Kemudian ke 4, ada arah yang menuju ke simpul 2, berarti nilainya 1. Terus kemudian contohnya 4 lagi. 4 ke 1, dia tidak bertetangga, maka hasilnya 0. Kemudian 4 ke 2, ada arah yang menuju ke 4, maka nilainya 1. Kemudian 3, tidak ada arah yang menuju ke 4, maka nilainya 0. 4 ke 4 diri sendiri 0. Kemudian graf kalang, simpul kalang. Simpul kalang ini dimulai dari titik yang sama dan berakhir di titik yang sama, itu nilainya 2. Kita lihat misalnya contohnya 4, simpul 4. Dia bertetangga dengan 1? Tidak, maka nilainya 0. Kemudian 4 ke 2, dia bertetangga, maka nilainya 2. Kemudian 4 ke 3, dia mempunyai dua sisi, maka nilainya 2 juga. Kemudian 4 ke 4, maka nilainya 0 atau 0. Nah, kalang ini
nilainya juga 2. Kita lihat titik 3. Titik 3 memiliki ketertanggaan dengan titik 1 dengan nilai sisi 2. Kemudian 3 kedua, dia mempunyai sisi 1 dan memiliki ketertanggaan, maka nilainya 1. Kemudian 3 ini adalah kalang, maka nilainya 2. Kemudian 3 keempat, dia mempunyai sisi 2 dan berketetanggaan, maka nilainya 2. Kemudian matriks ketetanggaan graf berbobot. Diberi tanda seperti ini apabila tidak ada sisi dari simpul yang bertetanggaan. Misalnya kita lihat yang simpul A. A dan dirinya sendiri tidak bertetangga, maka kita beri tanda seperti ini. Kemudian A ke B, dia memiliki ketertanggaan dan memiliki bobot 12, maka kita tulis di sini 12. Kemudian simpul A ke C, dia tidak bertetangga, maka nilai kita kasih simbol seperti ini. Kemudian A ke D tidak bertetangga, kita kasih simpul seperti ini. Kemudian A ke E, dia bertetangga dan memiliki bobot 10. Sama seperti A, B, C, D. Kemudian matriks bersisian. Nah, di sini yang di atas ini namanya sisi, yang ini simpul. Nah, sisi E bersisian dengan 1 dan 2. Kita lihat E1. Karena dia bersisian, maka nilainya 1. Kemudian E1 bersisian dengan 3. Tidak, maka nilainya 0. Kemudian E1 keempat dia tidak bersisian juga, maka nilainya 0. Kemudian contohnya E3, dia bersisian dengan 1. Tidak, maka hasilnya 0. Kemudian kedua, dia bersisian, maka nilainya 1. Kemudian E3 ketiga, dia bersisian, nilainya 1. Kemudian E3 keempat tidak bersisian, maka nilainya 0. Kemudian lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Kemudian sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan graf semi Euler. Ini contohnya lintasan Euler. Kita dari titik 3 ke 1, kemudian 2 ke 3, 4 ke 1. Nah, dia memenuhi semua lintasan. Kemudian di sini ada lintasan Euler. Lintasan Euler itu dia akan kembali ke titik semula. Oh, tidak, ini lintasan Euler sama. Lintasan Euler itu memenuhi semua lintasan. Memenuhi semua sisi. Kita lihat 1 ke 2. Kemudian 2 ke 4. 4 ke 6, 6 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 6, 5 ke 1, 1 ke 3. Nah, semuanya melalui semua sisi. Kemudian sirkuit Euler.
Dia dari 1, 2, kemudian ketiga, 4, kemudian 7, 3, 5, 7, 6, dan kembali ke 5. Ini namanya sirkuit Euler. Kemudian ada namanya lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Kemudian ada juga yang namanya sirkuit Hamilton. Itu adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Ini contoh lintasan Hamilton. 3, 2, 1, 4. Dia memenuhi atau melalui semua simpul atau titik, itu dinamakan lintasan Hamilton. Kemudian sirkuit Hamilton 1, kedua, 3, 4, 3, 4 ke 1, 1, 2, 2 ke 3, 4 ke 1. Nah, ini dinamakan sirkuit Hamilton. Kemudian ada praktikum kasus letak tempat praktek kerja lapangan mahasiswa Politeknik Tanah Laut. Ini maps dengan tanda jarak. Kemudian ada graf berbobot. Di sini ada keterangannya. 1 adalah PT Nusantara Batu Licin, kemudian 2 ada PT Malindo Mandiri Makmur, kemudian 3 ada Buana Karya Bakti, yang keempat ada PT Arutmin Indonesia Kintab, kemudian ada 5 Pola Kahuripan Inti Sawit, dan titik 6 ada PT Geoservis Asam-Asam. Titik 7 ada PT Jorong Barutama Greston, dan titik 8 ada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Kemudian 9 ada PT Maju Perkasa Indonesia, dan 10 ada CP Rumah Coding Indonesia Banjarbaru. Selanjutnya di sini ada dari graf berbobot tadi, kemudian kita urutkan nilai graf dari sisi yang terkecil sampai terbesar. Ini bobotnya 12 km, yaitu 9 ke 10. Kemudian ada 5 ke 6 dengan bobot 14, dan sampai terbesar yaitu 10 ke 1, yaitu 120 km. Nah, sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.